Oke, kembali lagi dengan saya Julian Fikri. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi 3. Topiknya mengenai analisis kompatibilitas tegangan dan diagram interaksi. Jadi, dengan asumsi penampang datar akan tetap datar setelah terjadi lentur, maka regangan pada beton akan bervariasi secara linear terhadap sumbu netral yang terletak sejarak C dari sisi luar penampang. Ini, ya. Jadi karena adanya kompatibilitas deformasi, maka regangan pada tulangan baja akan sama dengan regangan beton pada lokasi yang sama. Jadi pada saat terjadi regangan akan terjadi tegangan juga ya. Jadi di sini ini ada regangan beton, ini ada regangan bajanya ya. Nah, apabila regangan beton pada saat ultimate dinyatakan sebagai ini tadi epsilon CU, maka regangan pada tulangan tekan dinyatakan sebagai epsilon prime S dan regangan pada tulangan tarik adalah epsilon S ya. Nah, luas tulangan tekan dinyatakan sebagai AS prime yang terletak sejarak D prime ya. Sejarak D prime ini dari sisi tekan. Jadi misalnya ini tekan ya. Ini eksentrisitasnya. Nah, misalnya di sisi tekan sebelah sini, karena ada bebannya di sebelah kanan ya, berarti yang sisi sebelah sini menjadi tarik ya, itu akan tertarik dan ditahan oleh tulangannya ya. Dan luas tulangan tarik adalah AS ya, ini AS, ini AS prime ya, yang terletak sejarak D, nah, jaraknya D ini dari sisi tekan ya. Ini adalah sedikit penjelasan dari gambar-gambar di sebelahnya ya. Nah, ini gambar di samping ini menunjukkan tegangan dan gaya yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Seperti halnya dalam analisis penampang balok. Kita lihat di sini ada beban PN, ada eksentrisitas ya. Nah, beban PN ini itu nanti akan dilawan oleh beban CS, CC, dan T ya. T itu adalah tarik, CC itu adalah akibat dari betonnya ya. Tegangan tekan beton, CS itu tegangan tekan untuk baja tulangan yang area tekan ya. Nah, balok tegangan tekan pada beton diasumsikan berbentuk persegi yang memiliki tinggi A. Nah, nilai B ini nanti bervariasi ya, beta 1 itu ya. Jadi A itu adalah sebelah sini. Jadi tidak full dia semua. Jadi nilai A itu pasti biasanya lebih kecil daripada nilai setengah H-nya nanti ya. Lebih kecil daripada nilai C maksud saya, karena dia sudah dikali dengan faktor koreksi tadi ya. Nah, jadi tegangan tekan beton itu CC yaitu sebesar 0,85 FC prime dikali A dikali B. Jadi persegi aja ya. Jadi kekuatannya itu tadi adalah 0,85 FC A dikali B. Jadi luasnya seperti ini ya. A kali B berarti dia seluas yang diarsir merah. Nah, kemudian tulangan yang menahan tekan itu atau CS yang bagian sini ya. Itu kekuatannya dihitung berdasarkan luas penampang tulangan tekan atau AS prime dikali dengan kuat tarik bajanya ya. Tapi ini kuat tarik baja untuk yang tekan. Kita tulis sebagai FS prime. Nah, kemudian untuk tulangan yang mengalami tarik itu adalah luas tulangan tarik dikali dengan kekuatannya ya, atau tegangan lele dari si tulangan tariknya atau Fs saja. Nah, dari gambar di samping kita bisa lihat keseimbangan gaya-gayanya ya. Jadi gaya eksternal dengan gaya internal bisa didapatkan dari PN yang bekerja itu akan dilawan oleh si CC tadi ini 0,85 dikali FC prime dikali A dikali B ditambah dengan CS kemudian dikurangi oleh AS ya. Kurangi oleh AS karena AS arahnya bersama dengan PN-nya ya. Jadi dia akan menjadi minus. Ini adalah T. Nah, T tension atau tarik ya.
CS adalah compression pada steel. Kalau CC itu compression pada konkrit ya. Ingat saja seperti itu. Jadi ini adalah persamaan dari gaya gaya PN ya. Gaya apa namanya? Gaya eksternal vertikal ya, kita sebut saja seperti itu ya. Nah, sedangkan kesetimbangan momen antara gaya eksternal dan internal itu terhadap titik tengah. Kita ambil titik tengah penampang ya, sini. Nah, itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi, kan momen itu adalah gaya kali jarak ya. Berarti ini adalah CC tadi dikali dengan jaraknya. Ini adalah jaraknya. Dikali jarak terhadap titik tengah. Ini adalah CS itu dikali dengan jarak. Ini adalah tension dikali dengan jarak. Nah, karena ini gaya-gayanya ini berdasarkan titik tengah ya, kalau kita bikinkan persamaan momennya, jadi kalau misalnya di sini ada PN, PN itu ke kanan, searah jarum jam ya, ini PN. Nah, PM itu searah jarum jam, nanti dilawan oleh gaya CC. CC itu kebalikan arah jarum jam. Jadi kalau kita sebutkan misalnya ini momen di titik 0 misalnya. Jadi momen titik 0 sama dengan itu PN dikali dengan E ya. Kemudian karena CC itu kebalikan dari jarum jam, karena CC ke sini arahnya kan. Kalau dia ke sini, nah berarti dia ke arah sebalikan, berarti minus. Minus CC dikali dengan jaraknya. Jaraknya itu berapa? Jaraknya ke titik. Nah, CC ini posisinya ada di tengah-tengah dari A ya. Tengah-tengah A ya. Berarti tinggal H/2 dikurang A/2 ya. Jadi CC dikali H/2 dikurang A/2. Kemudian dikurang apa lagi? Dikurang CS. CS juga kebalikan jarum jam ya. Ke titik 0 itu ya. CS dikali dengan jaraknya H/2 dikurang D prime ya. H/2 dikurang D prime. Kemudian ada apa lagi? Ada T. T itu kebalikan jarum jam juga ya. Jadi dikurang T dikali dengan D per H/2. D dikurang H/2. Nah, untuk mencari PN ya, ini sama dengan 0 ya. Nah, sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita mau mencari PN, berarti PN-nya pindah ke sebelah sana, atau kita semuanya kita geser sama dengannya ke sini. Nah, kalau PN dikali dengan E sama dengan CC dikali H/2 dikurang A/2 ditambah CS H/2 min D prime ditambah T dikali D min H/2. Nah, seperti itu. Jadi persamaan sama seperti ini ya. Jadi positif semua di sini. Positif, positif, positif ya. Seperti itu ya. Jadi di sini ada penjelasannya, ini adalah titik tengah CC terhadap titik tengah penampang ya. Jadi CC tadi kalau kita lihat di gambar sebelumnya, nah CC itu ini ya, CC itu adalah yang merah ini, berarti titik tengahnya di sini. Nah, dikali ya. Nah, seperti itu ya. Ini CC kalau dari atas. Kalau dari samping lihatnya seperti ini ya. Nah, kemudian H/2 dikurang D prime itu adalah titik tengah CS ke titik tengah penampang. Tadi ya, titik tengah sini ya. Kemudian H-2 itu adalah titik D dikurang H-2. Itu adalah titik tengah dari gaya tensionnya tadi atau gaya tariknya tadi terhadap titik tengah penampang. Jadi di sini penjelasan singkatnya ya. Jadi dari persamaan yang tadi ya, yang sebelumnya, itu adalah merupakan persamaan dasar kesetimbangan untuk penampang persegi. Ya, jadi nanti kalau ada
penampang kolam bentuk lingkaran, untuk apa-apa nanti dihitung lagi ya keseimbangannya ya. Yang diberi beban eksentris. Nah, untuk eksentrisitas yang besar, keruntuhan ditandai dengan luluhnya tulangan tarik atau AS ya. Itu Fs-nya sama dengan Fy kita asumsikan ya. Kalau apa namanya? Untuk eksentrisitas yang besar. Nah, ketika beton mencapai regangan ultimate atau epsilon Cu, luluh tidaknya tulangan baja akan ditentukan berdasarkan kompatibilitas regangannya. Nah, untuk eksentrisitas kecil, itu beton mencapai regangan ultimate-nya sebelum tulangan baja tarik mencapai luluh. Ya. Jadi, pada kenyataan, tulangan pada sisi yang jauh dari beban akan mengalami beban tekan, bukan tarik. Ya. Maka dari itu, analisis juga dilakukan berdasarkan keseimbangan regangan antara baja dan beton. Ya. Nah, untuk suatu nilai eksentrisitas tertentu dapat ditentukan dari analisis portal, itu ada ini. Jadi untuk eksentrisitas sama dengan momen ultimate dibagi dengan beban tekan ultimate. Maka persamaan 2 dan persamaan 3 yang sebelumnya tadi kita dapat selesaikan untuk beban tekan nominal dan beban momen nominalnya yang akan menghasilkan keruntuhan. Nah, dari dua persamaan Fs prime dan Fs dan A, nah ini dapat dinyatakan dalam satu variabel, yaitu C, yang merupakan jarak dari sisi tekan dari penampang beton ke sumbu netralnya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan dari diagram regangan. Ya. Dengan mengalami nilai regangan beton, kita asumsikan beton itu mengalami regangan sebesar 0,03 ya. Seperti halnya dalam analisis penampang balok. Nah, ini kita lihat untuk tulangan tarik itu bisa kita state seperti ini ya persamaannya. Jadi regangan tulangan itu tadi itu tidak atau sama dengan regangan dari beton dikali dengan D dikurang C per C. Nah, atau Fs-nya itu bisa kita cari dengan regangan si beton tadi dikali dengan modulus elastisitas dari bajanya dikali dengan D dikurang C per C, itu harus lebih kecil, itu sama dengan dari kuat tarik bajanya ya atau Fy. Nah, kalau untuk tulangan tekan itu epsilon S prime-nya itu harus sama dengan regangan dari beton tadi 0,003 ya dikali dengan C dikurang D prime per C, atau kuat tarik dari si tulangan baja itu sama dengan regangan dari betonnya dikali dengan modulus elastisitas dikali C dikurang D prime per C, itu harus lebih kecil dari kuat tarik bajanya ya. Nah, sedangkan untuk tinggi balok, tegangan beton dapat kita nyatakan sebagai ini. A sama dengan beta 1 dikali C, itu harus lebih kecil atau sama dengan H ya. Itu. Nah, sebagai hasil dari kedua persamaan tadi ya, hanya akan meninggalkan dua variabel, yaitu Pn dan C, yang kita dapat selesaikan secara simultan. Nah, namun demikian pada praktiknya persamaan tersebut cukup kompleks untuk diselesaikan karena perlu pembatasan ya untuk nilai Fs prime dan Fs agar tidak melampaui Fy ya. Tapi itu bisa kita selesaikan. Nah, jadi ada suatu mode yang lebih baik untuk keperluan praktis desain, itu kita menggunakan diagram interaksi. Seperti ini bentuknya diagram interaksi ya. Jadi kita bisa melihat dari pembebanan tekan dengan momennya ya. Jadi di sini ada diagram itu memberikan beban runtuh dan beban momen runtuh dari suatu penampang kolom untuk setiap nilai eksentrisitas dari 0 sampai tak hingga ya. Ini eksentrisitasnya 0 yaitu tekan murni, dan eksentrisitas tak hingga itu momen murni ya.
Jadi untuk tiap eksentrisitas terdapat pasangan unit PN dan MN yang dapat diplot dalam suatu diagram seperti tunjukkan gambar di sebelah ini ya. Nah, kita bisa lihat di gambar di samping ya, itu merepresentasikan nilai eksentrisitas itu sama dengan M per P. Pada sumbu vertikal itu eksentrisitas 0, seperti yang saya bilang tadi, serta PO yang merupakan kapasitas kolom yang dibebani secara konsentris. Yang besarnya itu kita hitung seperti contoh soal sebelumnya ya, yaitu P0 sama dengan 0,85 FC prime dikali AG ditambah AST dikali FY dikurang 0,85 FC prime. Nah, kemudian di sumbu horizontal itu berhubungan dengan nilai eksentrisitas tak hingga, yaitu lentur murni ya, tanpa ada gaya tekan sama sekali ya, yang pada kapasitas momen 0. Nah, eksentrisitas kecil itu akan menghasilkan keruntuhan yang ditentukan oleh keruntuhan tekan. Sedangkan kalau eksentrisitasnya besar itu akan jadi keruntuhan yang ditentukan oleh lulunya tulangan tarik ya. Nah, kemudian ada asumsi desain dan faktor reduksi kekuatan. Jadi kalau dalam perencanaan ini kita harus mengacu kepada beberapa asumsi dari desain yang setelah disyaratkan dalam SNI. Ya, adalah salah satunya ada beberapa di sini, yaitu regangan pada beton kita anggap proporsional terhadap jarak ke sumbu netral ya. Kemudian kesetimbangan gaya dan kompatibilitas dengan regangan harus terpenuhi. Nah, regangan maksimum tekan pada beton itu dibatasi 0,003 ya. Nah, kekuatan beton di daerah tarik dapat kita abaikan ya. Jadi kan beton tadi kalau misalnya pada saat tadi ya analisis kompatibilitas ya. Nah, ada gaya, eksentrisitas, ini PN. Jadi nanti terdapat CC, terdapat CS, terdapat tension. Nah, harusnya di sini juga ada tarik oleh CT ya. Nah, tarik oleh si betonnya. Tapi beton ini kita abaikan karena gaya tarik beton itu tidak terlalu berpengaruh ya. Kalau betonnya beton serat mungkin berpengaruh juga ya. Nah, kemudian tegangan pada tulangan baja adalah Fs sama dengan epsilon dikali dengan modulus elastisitasnya. Itu harus lebih kecil dari Fy. Nah, balok tegangan beton dianggap berbentuk persegi sebesar 0,85 Fc prime yang terdistribusi merata dari serat tekan terluar hingga setinggi A. A-nya itu yang tadi beta 1 dikali dengan C. Dengan C adalah jarak dari serat tekan terluar ke sumbu netral penampang ya. Nah, ini nilai beta 1 itu 0,85 jika Fc-nya itu di bawah 30 MPa. Tapi kalau misalnya setiap penambahan setiap nilai beta 1 itu akan berkurang 0,05 MPa setiap ada penambahan 7 MPa. Jadi setelah 30 MPa ditambah 7 itu akan ada berkurang 0,05. Namun tidak boleh diambil kurang dari 0,65 ya. Jadi jaraknya 0,65 sampai 0,85 ya. Gitu. Nah, faktor reduksi kekuatan ini juga atau P ini dapat bervariasi tergantung kondisi ini. Kita lihat kalau PU itu P dikali PN lebih kecil atau sama dengan 0,1 FC prime dikali AG, maka P-nya itu 0,65 itu untuk kolom dengan sengkang persegi dan 0,75 untuk kolom dengan sengkang spiral. Nah, kondisi ini terjadi apabila keruntuhan yang direncana adalah berupa keruntuhan tekan. Kemudian penampakan dengan regangan tarik tulangan baja atau epsilon T tension ya
berada di antara 0,02 dan 0,002 dan 0,005 daerah transisi ya. Nah, nilai pi ini akan bervariasi antara 0,9 dan 0,65 atau 0,75 untuk spiral tadi. Itu di daerah transisi itu bisa dihitung dengan cara seperti ini ya. Nah, sebagai alternatif Pi di daerah transisi dapat ditentukan dengan rasio C per DT untuk Fy sama dengan 400. Ini bisa lihat nih, kita contohkan seperti ini bentuknya ya. Itu bisa dicoba seperti itu. Nah, untuk lebih simpelnya bisa dilihat dari gambar ini ya. Jadi variasi nilai pi terhadap regangan tarik tulangan baja. Jadi kalau misalnya ini tulangan non spiral atau persegi, itu kalau nilai regangan tensionnya itu di bawah 0,002 itu kita bisa pakai 0,65 ya. Tetapi kalau dia lebih dari 0,005 itu kita tetap pakai 0,90 ya. Nah, tapi kalau di daerah transisi dia bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, rumus ini. Itu yang ini untuk sengkang persegi. Yang ini ya. Yang ini untuk spiral. Nah, di sini ada yang tadi alternatif tadi, C itu adalah tinggi sumbu netral pada kuat nominal, sedangkan DT adalah jarak dari serat tekan beton terluar ke tulangan tarik terluar. Nah, terakhir, jika diperlukan PU sama dengan 0, nah ini. Jika PU sama dengan 0 atau kasus lentur murni, maka Pi-nya itu 0,90 untuk penampang terkendali tarik dan bervariasi antara 0,90 0,65 atau 0,75 untuk spiral untuk penampang pada daerah transisi. Oke, semoga bisa dipahami sedikit penjelasan ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.